Om Swastiastu. Pada video kali ini saya membahas mengenai artikel yang sudah diberikan mengenai Trihita Karana. Sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan nama saya Igede Yoga Setia Ariarta dengan NIM 2217041091 dari Rombel 26 Prodi S1 Manajemen. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Agama Hindu DR Inimantika MSI. Topik pembahasan aspek-aspek kesalahan, teori-teori, metode, hasil pembahasan, dan temuan atau kesimpulan. Langsung saja ke pembahasan pertama, aspek permasalahan. Aspek permasalahan pada artikel yang diberikan mengenai Trihita Karana dengan judul Reframing Trihita Karana from Balinese Culture to Politics. Tersebut didapat permasalahan mengenai klaim budaya tradisi atau pengetahuan lokal digunakan dalam ilmu pengetahuan dan pembuatan kebijakan di sekitar Asosiasi Petani Irigasi Bali atau SUBA. Masalah yang berkembang di pertanian beririgasi Bali semakin dibingkai dengan cara-cara budaya yang tidak netral. Penjelasan tentang pertanian beririgasi dalam kaitannya dengan budaya Bali sangat mempengaruhi dunia pembuatan kebijakan. Masalah-masalah ini membingungkan proses sosial lingkungan yang sedang berlangsung dan dimensi sosial politik, menghambat analisis mereka dan mungkin tidak akan mengarah pada kebijakan lahan dan air yang lebih efektif, adil, dan berkelanjutan. Bagaimana kemunculan Trihita Karana atau tiga penyebab kesejahteraan sebagai ideologi konsep ilmiah dan konsep kebijakan dalam pertanian, irigasi, dan domain SUBA? Bagaimana hal Trihita Karana dimobilisasi dan apa arti popularitas Trihita Karana yang semakin meningkat bagi pengetahuan kita tentang pertanian beririgasi di Bali, kebijakan-kebijakan yang ditujukan pada SUBA, dan cara kerja kebijakan dalam konteks kehidupan nyata. Dengan masalah-masalah ini dibingkai dengan diubah menjadi kebijakan dan resep untuk intervensi dan dengan kemungkinan konsekuensi apa untuk pertanian beririgasi dan analisisnya. Lanjut ke pembahasan yang kedua, teori-teori. Teori-teori yang digunakan pada artikel yang diberikan mengenai Trihita Karana dengan judul Reframing Trihita Karana from Balinese Culture to Politics tersebut didapat teori mengenai satu, teori menurut Ansing. Teori ini mengatakan dengan menganalisis SUBA yang dimana sebagai bagian dari pengelolaan ekosistem di seluruh wilayah sungai dengan peran sentral. Yang kedua, teori menurut Letts dan Fairhead. Teori ini mengatakan dengan penekanan bahwa mobilitas yang beragam dan selektif dari perspektif dan klaim budaya. Yang ketiga, teori menurut Pinata dan Sutawan. Teori ini mengatakan Trihita Karana sebagai kearifan lokal yang kemungkinan masyarakat Bali untuk hidup selaras dengan lingkungan fisik maupun non-fisik dengan cara merevitalisasi budaya dengan membangun pariwisata dan pelestarian budaya. Trihita Karana juga disebarkan sebagai SUBA berdasarkan fondasi budaya dan identitas nasional Bali. Pertanian irigasi merupakan pusat kehidupan kosmologi dan ritual keagamaan di Bali. Hal ini tergambar dalam budidaya padi Bali dan pengelolaan air. Sutawan melihat perlunya Trihita Karana berdasarkan keajaiban SUBA. Yang keempat, teori menurut Pichard. Teori ini mengatakan kita sebagai orang Bali harus menemukan kembali diri sebagai Hindu yang dimana Trihita Karana pada awalnya dikembangkan oleh para pemimpin agama dan intelektual. Yang kelima, teori menurut JHA dan Schoenfelder. Teori ini mengatakan yang dimana SUBA sebagai irigasi masyarakat yang berfungsi dengan berkaitan dengan pengendalian hama, penjadwalan pertanian, pertanian beririgasi, konstruksi pemeliharaan, revolusi, konflik, dan ritual. Lanjut ke masalah ketiga, metode. Metode yang digunakan pada artikel yang diberikan mengenai Trihita Karana dengan judul Reframing Trihita Karana from Balinese Culture to Politics tersebut didapat metode mengenai penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, proses, dan makna atau perspektif subjek lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu, landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Penelitian kualitatif, peneliti bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas, dan berakhir dengan suatu teori dengan pengamatan yang mendalam. Maka dari itu
dapat kajian atau suatu fenomena yang lebih komprehensif. Lanjut ke pembahasan yang keempat, hasil pembahasan. Hasil pembahasan pada artikel yang diberikan mengenai Trita Karana dengan judul Reframing Trita Karana from Balinese Culture to Politics tersebut didapat pembahasan mengenai 1. Dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan berorganisasi, masyarakat adat Bali mempunyai konsep Trita Karana sebagai landasannya. Menurut pengertiannya, Trita Karana adalah 3 penyebab kesejahteraan di dalam kehidupan manusia. Konsep Trita Karana lahir dari filosofi tradisional masyarakat Bali yang dibingkai dalam tradisi dan kebudayaan, kemudian berevolusi sebagai tradisi yang dikelola dalam bentuk kearifan lokal. Konsep tersebut kemudian diterapkan juga pada sistem organisasi Subak. Penerapan konsep ini bertujuan agar keseimbangan hidup sebagaimana dalam ajaran agama Hindu tetap terjaga. Adapun 3 bagian Trita Karana dalam menentukan eksistensi Subak, penjabarnya sebagai berikut. Parayangan, setiap Subak mempunyai pura tersendiri yang disebut Pura Subak, Pura Ulun Cari, Pura Bedugul atau sebutan lainnya, sebagai unsur ketuhanan di dalam Subak itu sendiri. Pawongan, Subak mempunyai anggota yang disebut Krama Subak atau di beberapa tempat disebut Krama Cari sebagai unsur kemasyarakatan. Pelemahan, Subak mempunyai wilayah atau areal pertanian dengan batas alam tertentu seperti sungai, jalan, pematang besar, dan desa lainnya. Karena konsep dan unsur tersebut dapat menciptakan keharmonisan sebagai kebijakan dalam pertanian irigasi atau Subak dan sebagai solusi untuk masalah tanah dan air di Bali dengan cara tradisional. Yang kedua, Trita Karana dapat dilakukan sebagai pengetahuan atau dimobilisasi atau diatur sebagai Subak atau irigasi pertanian di Bali dengan cara yang dapat dilakukan seperti pembuatan aturan awik-awik oleh Dewan Subak mengikuti peraturan daulat pemerintahan dengan pengadilan sebagai badan hukum. Awik-awik Subak dibuat dari hasil dari musyawarah para anggota Subak atau lebih dikenal dengan sangkepan. Aturan Subak berisi perintah, larangan, kebolehan serta sanksi dalam kelembagaan Subak. Bentuk awik-awik Subak ada 2, yaitu awik-awik tertulis yang berisi aturan pokok dan berarem tertulis yang sifatnya lebih fleksibel sebagai aturan pelaksana. Yang ketiga, popularitas Trita Karana yang meningkatkan tentu saja akan memberikan pengertian bahwa pengetahuan terhadap pertanian beririgasi atau Subak di Bali dapat dilihat dan dianalisis dalam kebijakan Subak, dan bahwa Trita Karana dapat dilakukan dalam kehidupan apapun yang dapat mengharmoniskan manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan manusia dengan lingkungan atau alam sekitarnya. Pembahasan kelima, temuan atau kesimpulan. Temuan atau kesimpulan pada artikel yang diberikan mengenai Trita Karana dengan judul Reframing Trita Karana from Balinese Culture to Bali to Politics tersebut didapat kesimpulan mengenai dari artikel tersebut didapat kesimpulan bahwa Subak sebagai organisasi sosial tradisional yang berlandaskan pada nilai adat yang bergerak pada bidang pertanian. Subak memiliki struktur kepengurusan yaitu adanya pekaseh, petajuh, petengan, dan penyarikan. Sedangkan untuk pengaturan diatur dalam awik-awik Subak dan juga perarem. Konsep Trita Karana dalam Subak membuat tentang 3 bagian yaitu parayangan, pawongan, dan pelemahan. Subak ditunjukkan oleh anggota sebagai tersebut melalui pemahaman terhadap cara pemanfaatan air irigasi yang berlandaskan Trita Karana yang menyatu dengan cara membuat bangunan jaringan fisik irigasi, cara mengoperasikan, koordinasi pelaksanaan operasi dan pemeliharaan yang dilakukan oleh pekaseh, bentuk kelembagaan dan informasi untuk pengelolaan. Sistem Subak mampu melakukan pengelolaan irigasi dengan dasar-dasar harmoni dan kebersamaan sesuai dengan prinsip konsep Trita Karana, dan dengan dasar itu sistem Subak mampu mengantisipasi kemungkinan kekurangan dengan pengelolaan pelaksanaan pola tanam sesuai dengan peluang keberhasilannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau salah pengucapan, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.